Namun, salah satu penjaga memberitahu kalau ia melihat sosok bayangan dari Julian yang sedang menggunakan skill Moonlight Sword yang hanya pernah ia dengar saja. Sedangkan Julian berpikir kalau kekuatan yang sedang ia gunakan hanya seperempat dari Moonlight yang sebenarnya. Tapi, seharusnya ini cukup untuk mengatasi monster tersebut. Julian melanjutkan serangan kepada monster itu sembari berpikir kalau gerakan dari monster itu sedikit kaku, namun berbeda dengan serangannya yang sangat tajam. Dikarenakan Julian bisa melihat semuanya karena tubuh yang ia masuki adalah tubuhnya Julian. Dan akhirnya Shiho memutuskan untuk menggunakan ability yang bernama Trade Insight. Monster itu kembali melayangkan beberapa serangan, namun Julian yang melihatnya menghindari serangan dari monster itu dengan sangat mudah. Para kesatria yang melihat pertarungan tersebut merasa terpukau dikarenakan Julian berhasil menghindari semuanya serangan, sedangkan Friend yang melihatnya merasa terkejut. Di tempat lain, yang dimana alien berada, alien berhasil memperbaiki mana Resource Stone. Lalu alien berteriak mengatakan kalau barriernya akan segera aktif. Monster yang mendengarnya seketika terdiam. Julian yang melihatnya ada celah langsung menyerang dan mengakhiri pertempuran dengan beberapa serangan saja. Alien dan beberapa satria yang melihat semakin terkejut karena Julian telah berhasil memotong dan membelah monster itu menjadi dua bagian. Lalu Julian berjalan sembari berpikir kalau itu sungguh berhasil sehingga membuat suasana menjadi tegang. Namun ia berpikir kalau Julian memang seorang villain, jadi wajar saja jika mereka takut pada kekuatan Julian yang sangat begitu besar. Namun tidak disangka, salah satu prajurit menggenggam tangan Julian sembari mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Karena mereka berpikir kalau mereka akan mati. Namun, Julian tidak menyangka kalau situasi tersebut akan terjadi. Lalu Julian memanggil kesatria yang bernama Franz dan memberitahu, bisakah Julian menitipkan laporan ini kepada satria tersebut? Dikarenakan Julian tidak terbiasa dengan ini semua. Mendengar itu, Franz memberitahu Julian kalau ia mengerti dengan ucapannya dan melihat Julian berjalan sembari berpikir kalau Julian sungguh jauh berbeda dari bangsawan lainnya. Dia tetap tenang meski sudah mengalahkan demon bertanduk dua. Karena Franz berpikir kalau Julian bukan manusia, melainkan monster. Namun bagi dirinya, itu semua sangat sungguh luar biasa. Dan beberapa saat kemudian, Julian mampir ke tepi sungai. Setelah sampai di sana, Julian terduduk di tanah dan berpikir kalau itu sungguh sangat berbahaya karena kebencian, ketakutan, dan keputusasaan yang ia rasakan saat melawan demon tersebut. Namun itu semua berbeda karena pertarungan nyata lebih sangat brutal daripada yang ia bayangkan. Sensasi saat membelah demon. Lalu Siho bertanya-tanya, apakah Julian selalu menganggap hal itu adalah hal yang sangat normal? Sekarang, dirinya takut pada dirinya sendiri, dikarenakan caranya bertingkah sudah seperti Julian yang aslinya. Saat tubuh berubah, apakah pikiran juga ikut berubah? Jadi sejauh mana kekuatan Julian ini? Lalu Julian memeriksa jendela status dan berpikir bahwa ability yang terbuka kali ini adalah kombinasi dari pengetahuan Lee Siho dengan Julian. Trait tersebut bernama Insight, sehingga Julian memiliki mata yang sangat luar biasa, hingga membuatnya dengan mudah mendeteksi titik lemah lawan yang ia hadapi.
Ia juga bisa merasakan emosi lawan dengan sangat jelas dan juga memberikan damage tambahan pada lawan yang merasa takut pada dirinya. Dengan trait tersebut, Julian bisa dengan sangat mudah menyingkirkan kecurigaan di sekitarnya. Namun masalah selanjutnya adalah Moonlight Sword yang belum sempurna. Julian membuka pedangnya dan melihat kalau ia membuat goresan pada pedang itu. Karena untuk mengaktifkan Moonlight Sword, ia harus menyuntikkan sejumlah mana yang sangat besar sekaligus. Sehingga kekuatan dan kestabilan masih sangat jauh dari Moonlight Sword yang sempurna. Namun Julian berpikir kalau ini semua tentang kestabilan dan dirinya ingat tentang sebuah metode yang sangat bagus. Di sisi lain, di sebuah tempat asosiasi elder berada, salah satu pria berkerudung bertanya kepada Heron, apakah Julian sudah mengetahui tentang rencana mereka. Heran memberitahu kalau pernyataan itu benar. Pria itu kembali berkata, kalau ia selalu tahu ketidakmampuan dari Heron akan membuat mereka jatuh pada akhirnya. Jika bukan karena keturunan keluarga Hyun, maka kau pasti akan dicampakkan. Heron yang mendengarnya hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Dan ternyata pria berkerudung bernama Lord Iron, pria yang di sebelahnya memberitahu kalau akhir-akhir ini Shoot Ice bertindak sangat aneh. Dikarenakan ada sebuah laporan bahwa seseorang telah mengajukan proposal ke sekretariat kekaisaran. Pria itu juga memberitahu tentang isi surat tersebut kalau mulai saat ini, saat Hood Ice melakukan sebuah tes, para instruktur NUZ tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di situ juga tercantum, meski ada korban, mereka akan dianggap tidak bermasalah ataupun bersalah atas nama kekaisaran. Mendengar isi surat tersebut, membuat Lord Orun terkejut. Seseorang yang mendengarnya merasa kesal dan bertanya, bukankah ini ide dari Julian? Orang-orang yang mendengarnya juga ikut merasa kesal atas tindakan yang telah dilakukan oleh Julian. Lord Aiden berkata kalau ini adalah kesempatan kita. Lord Orun yang mendengarnya bertanya maksud dari perkataannya itu. Aiden menjelaskan kalau sampai saat ini Julian hanya mengikuti perintah dari kekaisaran. Namun, jika dia mulai berpikir dan bertindak atas kehendaknya sendiri, maka dia akan menjadi sebuah variabel sehingga membuat ini menjadi lebih berguna daripada saat kita menyingkirkannya ke wilayah utara dan membuatnya kesempatan untuk memanfaatkan kondisinya bisa muncul. Jadi untuk saat ini, mari kita awasi Julian. Salah satu pria bertanya, apakah kita harus membiarkan Julian bertindak seenaknya? Aiden memberitahu kalau itu benar. Jadi, mari kita tunggu sebentar untuk saat ini. Singkat cerita, di tempat Julian berada, Julian merasa sangat lelah dikarenakan ia terlalu banyak menggunakan mana dalam menyelesaikan misi hanya dalam beberapa hari. Namun Julian merasa senang di saat ia melihat ruangan yang ia dekorasi sehingga membuat pikirannya menjadi tenang karena bunga anggrek membawa ketenangan bahkan pada tubuh milik Julian. Namun dirinya mendapatkan lebih banyak dari yang Julian bayangkan pada misi ini. Karena tidak hanya menyingkirkan semua rumor buruk yang ada, bahkan mungkin dirinya menemukan cara untuk menyempurnakan Moonlight Sword dengan game tersebut. Ide itu muncul setelah melihat Resonance Stone, khususnya game yang diproduksi kekaisaran. Mereka memiliki konduktivitas dan kapasitas mana tertinggi. Itulah salah satu alasan kenapa Resonance Stone sangat sempurna.
meminjam konsep penyaluran mana ke Resonance Stone, yaitu dengan menggunakan media antara tubuhnya dengan pedang. Jadi, jika ada game yang bisa berfungsi sebagai penyalur mana, namun tentu saja itu harus bersonasi dengan mananya juga. Jadi ia harus menemukan game yang sangat cocok dengannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Julian yang mendengarnya merasa terkejut dikarenakan ia terlalu sangat fokus. Ia juga bertanya, apakah sudah waktunya makan? Lalu Julian menyuruhnya untuk masuk dan ternyata suara ketukan itu berasal dari Razlot. Razlot memberi salam kepada Julian. Julian yang melihatnya bertanya, kenapa Razlot sering muncul di hadapannya? Sedangkan Razlot memberitahu bahwa komandan menyuruh Julian untuk menuju sekretariat kekaisaran dan melaporkan misinya secara langsung. Mendengar itu, Julian berkata, apakah itu berarti ia melaporkan secara pribadi? Razlot memberitahu kalau pernyataan dari Julian itu benar. Lalu Julian berjalan menghampiri Razlot dan berkata, tolong kembalikan game ini ke tempat penyimpanan asal. Namun, Julian berpikir kalau itu sungguh sangat disayangkan karena ia harus menyempurnakan Moonlight Sword-nya lain kali. Dikarenakan ia harus pergi ke sekretariat kekaisaran dan apakah mereka penasaran dengan kondisi dari Julian sehingga memanggilnya secara langsung? Razlot kembali bertanya tentang apa yang harus ia lakukan pada game yang sudah hancur. Julian menyuruh Razlot untuk membuangnya. Setelah itu, Julian tiba di sekretariat kekaisaran. Melihat hal itu, Julian berpikir kalau bangunan tersebut tidak seperti Shoot Ice karena tempat yang ia lihat sangat begitu mewah. Tidak lama kemudian, Julian tiba di pintu masuk dan Julian memberitahu kalau dirinya adalah Julian dari Shoot Ice. Ia datang untuk mengunjungi Lord Seddon Orphean dari sekretariat. Mendengar itu, pria itu berkata, kalau Lord Seddon saat ini sedang bertemu dengan tamu yang datang sebelum Anda. Jadi silakan tunggu di longe. Julian yang mendengar itu memberitahu kalau ia mengerti. Setelah itu, Julian yang mendengarnya merasa terkejut dan berpikir kalau ada tamu sebelum dirinya. Sehingga membuat Julian berpikir sangat keras kalau tamu tersebut merupakan rank yang berada di atas Julian. Julian tiba di longe, yaitu tempat tunggu. Dirinya merasa terpukau dikarenakan Julian tidak pernah melihat tempat tersebut di game. Dan ini sungguh sangat megah. Lalu Julian melihat sebuah pedang yang tergeletak di sofa. Melihat hal itu, Julian mengambilnya dan bertanya, kenapa pedang ini ditinggalkan begitu saja di tempat yang seperti ini? Itu sungguh sangat tidak cocok dengan ruangan mewah ini. Meski kasar, tapi kau bisa mengetahui skill craftsman dengan melihat ini. Lalu Julian melihat sebuah tulisan yang terukir di pedang yang mengatakan tentang tubuh yang sangat kuat mengandung jiwa yang kuat. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang menyuruh Julian untuk mundur dari pedangnya secara secepatnya. Dasar pengkhianat. Julian yang mendengarnya merasa terkejut karena Julian sudah mengetahui siapa orang tersebut tanpa perlu berbalik badan dan ternyata itu adalah putri bangsawan dari keluarga naik kekaisaran yang sangat populer, yaitu keluarga Rondobel, salah satu murid teratas Hayden di dalam game tersebut. Perempuan tersebut mati di tangan Julian Scensharp Pelson karena Lenny Rondo Bedell merupakan sesama murid Hayden.
Dia mungkin adalah kunci untuk melarikan diri dari dunia game ini.